Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Yusuf Dinata dari D4 Teknik Otomasi. Ya, kali ini kita akan menjelaskan tentang low pass filter untuk simulasi filter frekuensi berbasis finite impulse response atau FIR. Ya, kita langsung saja. Saya akan menggunakan aplikasi MATLAB. Di sini MATLAB 2024 kita hasilkan terlebih dahulu. Nah, pertama kita script baru. Kita buat script baru, lalu kita langsung copy saja untuk script yang udah ada. Nah, kita copy. Nah, udah kita copy, kita kembali ke aplikasi MATLAB, lalu kita paste di sini. Nah, setelah itu jangan lupa untuk langkah selanjutnya, yaitu kita save terlebih dahulu. Nah, kita save terlebih dahulu. Nah, kita save, kita namai FIR saja di sini, kita save. Nah, sebelum saya running di script yang udah tertera, saya akan menjelaskan tentang masing-masing dari script yang udah ada. Jadi untuk pertama ini adalah inisialisasi dan parameter awal untuk CLS atau CLC. Nah, ini CLC fungsinya untuk memberikan komen Windows dari teks sebelumnya. Nah, bisa dilihat untuk baris pertama itu CLC. Lalu untuk FS, untuk FS 44100. Nah, ini untuk menentukan frekuensi sampling sebesar 44,1 kHz. Nah, ini biasanya sering digunakan untuk audio. Nah, lalu untuk baris kedua yaitu untuk F1 sama dengan 100. Nah, ini untuk menentukan frekuensi sinyal pertama sebesar 100 Hz. Nah, lalu untuk baris selanjutnya yaitu F2 sama dengan 1000. Nah, ini untuk menentukan frekuensi sinyal kedua sebesar 1 kHz atau 1000 Hz. Nah, lanjut untuk baris selanjutnya yaitu F3 sama dengan 4000 atau 4 kHz. Nah, ini untuk menentukan frekuensi sinyal ketiga sebesar 4 kHz. Nah, selanjutnya yaitu I320. Nah, ini artinya untuk menentukan panjang sinyal yang digunakan untuk normalisasi dalam transformasi Fourier atau FFT. Nah, selanjutnya yaitu untuk N sama dengan 0 sama dengan Fs. Nah, ini untuk membuat array waktu Dickert dari 0 hingga Fs, yaitu sebanyak 44.100 sampel. Nah, ini untuk mempresentasikan durasi 1 detik. Nah, lalu untuk baris selanjutnya yaitu ini untuk membuat sinyal gabungan ya. Nah, bisa lihat di rumusnya. Nah, ini untuk menggabungkan 3 sinyal sinusoidal. Nah, ini untuk frekuensi pertama yaitu 100 Hz. Lalu untuk frekuensi yang kedua yaitu 1 kHz atau 1000 Hz. Nah, untuk frekuensi ketiga yaitu 4 kHz. Nah, hasilnya nanti bakal disimpan dalam variabel Y. Untuk selanjutnya yaitu plot respon frekuensi sinyal gabungan. Ini untuk ngeplot respon untuk frekuensinya nanti. Nah, untuk pertama yaitu figur di sini bisa dilihat. Nah, ini artinya untuk membuka jendela grafik baru. Nah, ini untuk menampilkan plot dari respon sinyal yang akan di running nanti. Nah, untuk subplot 211. Selanjutnya yaitu untuk baris selanjutnya. Nah, ini untuk membagi jendela menjadi 2 bagian. Nah, 2 baris lalu 1 kolom. Nah, tetapi di sini menunjukkan 211 yang nantinya fokus pada bagian pertama atau atas. Nah, untuk selanjutnya itu SFFT ini untuk melakukan transformasi Fourier cepat pada sinyal Y. Nah, untuk sinyal Y ini dinormalisasi dengan bagian panjangnya 1. Nah, hasil FFT adalah spektrum frekuensi sinyal. Lalu yaitu selanjutnya yaitu plot ABS. Nah, dilihat line width, 2.
Nah, ini untuk memplot nilai absolut magnitudo dari spektrum S dengan garis. Nah, dengan garis. Lalu ada aksis 0, 5000, 0, 100. Nah, ini untuk membatasi support atau membatasi plot. Nah, ini sumbu X dari 0 Hz hingga 5000 Hz atau 5 kilo Hz. Nah, untuk sumbu Y yaitu dari 0 hingga 100. Selanjutnya yaitu X label frekuensi. Nah, bisa dilihat untuk baris selanjutnya yaitu X label frekuensi. Nah, ini untuk menambahkan label frekuensi pada sumbu X. Lalu Y label magnitudo in absolute. Nah, ini artinya untuk menambahkan label magnitudo in absolute pada sumbu Y. Nah, bisa dilihat. Nah, selanjutnya untuk titel frekuensi respon. Nah, ini untuk menambahkan judul plot. Nah, judulnya nanti frekuensi respon. Nah, lalu grid on. Nah, ini untuk mengaktifkan grid. Nah, ini untuk mempermudah pembacaan grafik. Lalu untuk yang ini selanjutnya yaitu di bagian desain dan aplikasi filter low pass. Kembali lagi sama tadi seperti yang tadi yaitu subplot 212. Nah, ini nanti bakal fokus pada subplot kedua atau bagian bawah. Nah, untuk NL sama dengan 100. Nah, untuk baris selanjutnya. Nah, ini untuk menentukan order filter virus sebesar 100. Nah, bisa dilihat ini. Ini untuk menentukan order filter virus sebesar 100. Lalu untuk selanjutnya itu baris WL vir NLF1 atau FS garing FS garing 2. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini untuk sebagai desain. Untuk mendesain filter low pass. Nah, ini untuk LR ini NL ini artinya order filter. Lalu untuk selanjutnya yaitu frekuensi cut off. Nah, ini cut off-nya berada di 110 Hz. Nah, ini lebih sedikit di atas frekuensi untuk F1 yaitu 100 Hz. Lalu untuk normalisasi frekuensi dengan Nyquist frekuensi. Nah, ini artinya di FS garing 2. Lalu yaitu untuk S1 sama dengan filter W1,1 Y. Lah, ini ada artinya masing-masing. Nah, ini untuk menggunakan filter W1 pada sinyal Y untuk menghasilkan sinyal yang telah difilter S1. Nah, ini untuk W1 atau WL ini koefisien Vir artinya. Lalu untuk angka 1 yaitu dominator, karena filter Vir hanya memiliki numerator. Nah, untuk Y ini adalah sinyal input. Nah, selanjutnya yaitu S1 FFT. Nah, ini untuk melakukan FFT pada sinyal terfilter S1 yang dinormalisasikan dengan panjang 1. Lalu untuk plot ABS. Nah, ini untuk mengplot magnitudo spektrum S1 dengan garis yang lebih tebal. Nah, intinya untuk mempertebal garis. Lalu di aksis ini untuk membatasi plot seperti yang tadi yaitu sumbu X dari 0 Hz hingga 5000 Hz, sumbu Y dari 0 hingga 100. Nah, untuk selanjutnya ini sama label untuk label. Nah, kita langsung coba, kita running. Kita coba dari script yang udah kita jelaskan tadi ya. Ini bisa dilihat ada dua plot, yang atas dan bawah. Ini untuk yang atasnya itu frekuensi respon. Nah, ini bisa dilihat ada 3 sinyal. Nah, ini kita coba dulu untuk sinyal pertama. Nah, ini bisa dilihat. Nah, kita lihat ini untuk sumbu X nya ada di 101. Lalu untuk sumbu ini ada di 68, nah bisa dilihat ini. Lalu nah ini bisa dilihat untuk X nya ada di 4001. Lalu di sumbu Y nya di 67, sekian. Lalu untuk X nya ini untuk ada di 1100. Lalu untuk Y nya ada di, nah bisa dilihat. Lalu untuk low pass frekuensi respon bisa dilihat di bawah. Nah, ini untuk titik koordinatnya berada di 101,
lalu sumbu Y-nya jadi, nah bisa dilihat. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.